warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamida. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya tentang manajemen operasional. Operasi dan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Selanjutnya, untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang menghasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi atau operasi, operation function, berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Yang pertama, manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola informasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang harus dilakukan oleh manajer operasional. Karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi. Manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dalam lingkup tanggung jawabnya? Yang pertama, desain barang dan jasa. Kepuasan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Selanjutnya, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang penting. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Selanjutnya, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 9. Penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal
kriteria yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Selanjutnya, pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Selanjutnya, bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional. Yang pertama yaitu manajer pabrik atau plant manager. Manajer pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Kedua, direktur pembelian atau direktur of operation mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat kaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga, manajer mutu atau quality manager mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan terutama fungsi operasional. Selanjutnya, konsultan perbaikan proses atau proses improvement konsultan berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencana perantai pasokan atau supply chain manager and planner bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning atau supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan dan persediaan. Sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain adalah Eli Whitney 1800 adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang atau jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tertinggi. Frederick W. Taylor 1881, beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinan bahwa manajemen bisa menjadi kuat, lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Taylor dan mitranya Henry L. Ginn serta Frank and Lillian Gilbert termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi Henry Ford dan Charles Sorensen 1913 berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang standarisasi dengan lini produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Selanjutnya, contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama, produk barang. Contohnya manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan kotak barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan rumahan. Sedangkan produk jasa contohnya jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Tantangan produktivitas. Perbedaan barang dan jasa. Karakteristik barang itu dapat dijual lagi, dapat disimpan, kualitas yang dapat diukur, penjualan terpisah dengan produksi, dapat dipindahkan, lokasi sangat mempengaruhi biaya, mudah diotomatisasi, dan pendapatan dari produk nyata. Sedangkan karakteristik jasa tidak bisa dijual lagi, tidak dapat disimpan, kualitas sulit diukur, penjualan sebagai bagian jasa, pemindahan pada tenaganya, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen, sulit diotomatisasi, dan pendapatan dari pelayanan. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang
Selanjutnya, produktivitas adalah output dibagi input. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Semua sumber daya yang digunakan disebut multiple factor productivity. Single factor productivity rumusnya output dibagi input, sedangkan multiple factor productivity yaitu output dibagi labor plus material cost plus overhead cost. Contoh perhitungan produktivitas. Diketahui data-data sebagai berikut. Output yang dihasilkan yaitu 600 unit per minggu. Jumlah pekerjanya 3 orang, masing-masing bekerja selama 8 jam per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerjanya yaitu 600 dibagi 3 orang dikali 8 jam dikali 5 hari per minggu. Dibagi hasilnya adalah 5 unit per jam. Jika upah sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000 dan biaya overhead sebesar 900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. Maka rumus multifaktor produktivitasnya adalah 600 dikali 10.000 dari outputnya, lalu dibagi 3 dikali 8 dikali 5 dikali 5.000 yaitu jam kerjanya, ditambah 500.000 itu material, dan ditambah 900 yaitu biaya overhead. Hasilnya adalah 3. Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja 600 dikali 1,5 dibagi 3 dikali 8 dikali 5, hasilnya adalah 7,5 unit per jam. Berarti ada peningkatan. Dan selanjutnya, produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Multifaktor produktivitasnya yaitu 600 dikali 1,5 dikali 1,2 dikali 10.000 bagi 600.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 dikali 1,5, hasilnya adalah 4,5%. Berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50% dari 3 menjadi 4,5. Operasi sebagai suatu sistem produktivitas. Manajemen operasional, inputnya yaitu energi, tenaga kerja, modal, material, informasi, dan manajemen. Proses transformasinya menjadi output yaitu barang atau jasa. Contoh sistem produktivitas operasionalnya yaitu bank, inputnya yaitu teller, staff, komputer, fasilitas, dan energi. Outputnya yaitu jasa keuangan, kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Selanjutnya restoran, inputnya itu koki, pelayanan, bahan masakan, fasilitas, dan energi. Outputnya yaitu makanan, hiburan, dan suasana. Rumah sakit, inputnya dokter, perawat, staf, peralatan medis, obat, energi, fasilitas. Outputnya yaitu jasa kesehatan dan pasien sehat. Universitas, inputnya yaitu dosen, staf, peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan energi. Outputnya alumni, riset, pengabdian masyarakat. Pabrik, inputnya tenaga kerja, peralatan, material, energi. Outputnya produk akhir. Penerbangan, inputnya pesawat, pilot, staf, fasilitas, tenaga kerja, dan energi. Outputnya itu transformasi udara antar lokasi. Selanjutnya variabel produktivitas tenaga kerja atau labor, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, transportasi, atau sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Yang kedua, modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat diperlukan oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Yang ketiga, manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan
secara efektif dan efisien. Selanjutnya, produktivitas dan standar hidup. Perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima tiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value of output per unit labor, sedangkan ukurannya tergantung kualitas output atau barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika nilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar, karena tingkat pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup, dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Demikian pula sebaliknya, terjadi inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas akan menekan standar hidup secara realistis. Tantangan pada tanggung jawab sosial. Yang pertama, perubahan situasi dan kondisi yang akan menjadikan para manajer operasional untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus. Kedua, perubahan tersebut bisa disebabkan berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi lain, atau stakeholder. Ketiga, perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi. Produktivitas di sektor jasa. Produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan karena yang pertama, kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contohnya untuk bidang pengajaran maupun konsultasi. Yang kedua, proses operasional seringkali bersifat individual seperti pada konsultasi investasi. Yang ketiga, kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan. Yang keempat, sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak bisa, misalkan jasa salon. Yang kelima, kualitas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja di kantor pengacara. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan. Semakin spesifik jasa yang diberikan, akan semakin sulit mencapai peningkatan produktivitas. Akan tetapi, kesulitan peningkatan produktivitas dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, diantaranya dengan menggunakan fasilitas yang lebih memadai atau canggih, juga keahlian personil yang lebih terampil maupun cara pengelolaannya yang lebih profesional. Contohnya, di supermarket telah disediakan mesin untuk mengecek harga. Di bank disediakan fasilitas ATM, phone banking, internet banking, mobile banking. Di rumah sakit, peralatan kesehatan banyak yang komputerisasi, kegiatan administrasi lazim menggunakan komputer. Di restoran menyediakan drive-thru untuk pelayanan cepat, operasional selama 24 jam di berbagai bidang jasa, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.